Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kalimat logika proposisi, kemudian interpretasi dan nilai kebenarannya. Pertama kita lihat dulu apa itu kalimat logika proposisi. Definisi dari kalimat logika proposisi, jadi kalimat atau formula logika proposisi ini dibentuk dari yang pertama adalah konstanta proposisi, bisa true atau false, dan variabel proposisi. Ya, variabel proposisi ini bisa menggunakan lambang P atau P1, P2, Q, Q1, Q2, kemudian ada R, R1, R2 atau S, S1 dan S2 dan seterusnya. Kemudian menggunakan penghubung proposisi yaitu negasi atau tidak, kemudian disjungsi, implikasi, kemudian konjungsi, exclusive or atau biconditional, dan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Jika setiap proposisi merupakan sebuah kalimat logika setiap proposisi merupakan sebuah kalimat logika proposisi. Kemudian yang B, jika F dan G merupakan sebuah kalimat logika proposisi, maka negasi F, F dan G, F atau G, F eksklusif or G, jika F maka G, dan F jika dan hanya jika G, itu masing-masing juga merupakan sebuah kalimat logika proposisi. Nah, kalimat logika proposisi F dan G yang dipakai untuk membentuk kalimat logika proposisi H, di mana H ini lebih kompleks dengan aturan B ini tadi ya. Nah, F dan G ini disebut komponen dari KLP yang bersangkutan dan disebut anak kalimat dari H. Nah, sementara H sendiri itu juga merupakan anak kalimat dari H. Nah, anak kalimat dari H yang bukan H ini disebut anak kalimat sejati dari H. Jadi dalam kasus ini tadi ya, yang disebut sebagai anak kalimat sejati itu adalah F dan G, karena dia yang membentuk kalimat logika proposisi, dan F dan G ini bukan merupakan H gitu ya. Contoh, misalkan kita punya KLP H yang merupakan P eksklusif or Q atau P eksklusif or negasi Q. Nah, ini memiliki anak kalimat ini ya, P eksklusif or Q dan K yaitu P eksklusif or negasi Q. Kemudian anak kalimat yang lain adalah H itu sendiri, jadi ini semuanya ini. Kemudian G ini memiliki kalimat memiliki anak kalimat P dan Q, karena kan G ini terdiri dari P dan Q. Dan G sendiri ini juga merupakan anak kalimat dari G. Kemudian kalau K ini ya, K ini memiliki anak kalimat P dan K1-nya adalah negasi Q. Ya, jadi bukan hanya Q tapi negasi Q. Dan K juga merupakan anak kalimat dari K. Nah, K1 ini tadi ya, K1 ini memiliki anak kalimat Q dan K1 sendiri. Nah, nilai kebenaran dari sebuah KLP atau selanjutnya nanti nilai kebenaran ini disingkat oleh nilai saja. Ini ditentukan dari nilai anak kalimatnya berdasarkan definisi yang
sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi nilai KLP pada H, nilai KLPH di sini ya pada contoh 9 ini ditentukan oleh nilai KLPG, G-nya yang ini tadi, dan KLP dan KLPK. Nah, kemudian nilai KLPG ini ditentukan nilainya oleh proposisi P dan Q, karena G ini kan terdiri dari proposisi P dan Q, sehingga nilai dari G ini tergantung juga dari nilai P dan Q. Kemudian kalau nilai KLPK ini ditentukan oleh nilai dari P dan K1 atau negasi Q. Kemudian nilai KLPK1 ini ditentukan oleh nilai proposisi Q. Jadi nilai KLPH pada contoh 9 ini ditentukan oleh nilai variabel proposisi P dan Q yang ada di H ini tadi. Oke, kemudian interpretasi dan tabel kebenaran. Definisinya adalah suatu interpretasi atau interpretation dalam bahasa Inggrisnya dan dilambangkan dengan I besar adalah suatu pemberian nilai T atau F pada setiap proposisi yang terpakai. Interpretasi I ini disebut interpretasi kosong apabila I tidak memberi nilai pada proposisi apapun. Kemudian interpretasi I ini disebut interpretasi untuk sebuah KLPH apabila I memberi nilai pada setiap variabel proposisi yang ada di H. Misalkan contoh 10 ini ya, interpretasi untuk KLPH pada contoh 9 ini ada 4 buah, yaitu I1 itu P bernilai true, Q bernilai true. I2 P bernilai true, Q bernilai F. Yang I3 P bernilai F, Q bernilai true. Dan I4 P bernilai F, Q bernilai F. Jadi nilai H terhadap masing-masing interpretasi ini dapat ditentukan melalui sebuah tabel yang disebut tabel kebenaran untuk H. Ya, jadi kita tentukan dulu interpretasinya. Interpretasi ini semua kemungkinan nilai dari proposisi penyusun dari KLP tersebut. Jadi yang misalkan tadi H itu kan terdiri dari P dan Q ya. Nah, kita buat interpretasinya yaitu semua kemungkinan nilai P dan Q. Di sini karena hanya ada 2 proposisi, maka interpretasinya ada 4. Oke, jadi nah untuk interpretasi 1 ini adalah P bernilai true dan Q bernilai true. Nah, ini kita jabarkan untuk masing-masing KLP. Nah, pertama G1 itu adalah negasi Q. Nah, karena Q bernilai true, maka negasi Q bernilai false. Kemudian F itu adalah P eksklusif or Q. Ya, nah P tadi bernilai true, kemudian Q juga bernilai true, maka P eksklusif or Q itu akan bernilai false. Nanti coba diingat kembali bagaimana tabel kebenaran dari eksklusif OR. Ya, tabel eksklusif OR itu bernilai true hanya bila dua proposisi penyusunnya itu berbeda nilai kebenarannya. Nah, ini kan sama. True dan true berarti ini false. Kemudian G itu adalah P
eksklusif OR G1. Nah, P itu interpretasinya adalah true. Ya. P tadi bernilai true, kemudian G1 bernilai F, sehingga karena beda nilai kebenaran, maka kalau dihubungkan dengan eksklusif OR akan bernilai true. Kemudian H itu adalah F atau G. F-nya bernilai false dan G bernilai true. False atau true akan bernilai true. Nah, demikian juga untuk I2 caranya sama. Untuk interpretasi 2 ini P bernilai true, kemudian Q bernilai false, sehingga G1 yang merupakan negasi Q, Q-nya bernilai false, maka negasi Q bernilai true. Kemudian P eksklusif OR Q, ya, karena beda maka nilainya true. Kemudian P eksklusif OR G1, P-nya tadi true, kemudian G1 adalah true, sehingga hasil dari eksklusif OR-nya adalah false. Kemudian yang H yaitu F atau G, F-nya adalah true, G-nya false, maka nilai H-nya adalah true karena atau. Kemudian untuk interpretasi yang ketiga, ini negasi Q-nya adalah, karena Q-nya bernilai true maka negasinya F. Kemudian P eksklusif OR Q-nya karena beda berarti hasilnya adalah true. Kemudian P dengan G1, P-nya false, G1-nya false, maka eksklusif OR-nya juga false. Kemudian F atau G, true atau false, true hasilnya. Dan yang interpretasi keempat, yaitu untuk P-nya bernilai false, Q-nya bernilai false, ini G1-nya bernilai true karena Q-nya bernilai false, ya. Jadi negasi dari false itu adalah true. Kemudian untuk F-nya, P eksklusif OR Q ini bernilai false, ya. P-nya F dan eksklusif OR F juga hasilnya adalah false juga. Kemudian untuk yang G, yaitu P eksklusif OR G1, P-nya false, G1 true, maka eksklusif OR-nya adalah true. Dan yang terakhir ini F atau G, F-nya false atau true, hasilnya adalah true. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa KLPH ini mempunyai nilai true untuk setiap interpretasi untuknya, gitu ya. Jadi interpretasi ini kita jabarkan semua kemungkinan nilai proposisi penyusun dari KLP tersebut. Contoh yang berikutnya, tentukan semua nilai yang mungkin dari KLPH, P atau Q, dan negasi P dan negasi Q. Nah, KLPH ini terdiri dari dua proposisi, yaitu P dan Q, sehingga interpretasi untuk KLPH ini ada 4, ya. Semua kemungkinan kombinasi nilai kebenarannya itu ada 4, ya. Jadi yang pertama, P bernilai true, Q bernilai true. Kemudian P bernilai true, Q bernilai false. Kemudian P bernilai false, Q bernilai true, dan P bernilai false, Q bernilai false, gitu ya. Jadi semua kombinasi dari dua proposisi, true true, true false, false true, dan false false. Nah, kemudian kita cari nilai kebenaran dari KLPH ini untuk semua interpretasinya.
Jadi ini kita cari, karena ini ada negasi P dan negasi Q, maka kita cari dulu negasi P dan negasi Q. Ini true true, maka negasinya false false. Ini true false, negasinya adalah false true. Kemudian false true, negasinya adalah true false. False false, negasinya adalah true dan true. Nah, kemudian di sini ada P atau Q. Maka kita cari nilai kebenaran dari P atau Q. Ini ya. True atau true itu hasilnya true, true atau false hasilnya true, false atau true hasilnya true, dan false atau false hasilnya adalah false. Kemudian yang ini, anak kalimat yang ini, negasi P dan negasi Q. False dan false itu adalah false, false dan true juga false, true dan false itu false, true dan true baru bernilai true. Kemudian baru yang P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Jadi yang ini P atau Q kita operasikan dan dengan negasi P dan negasi Q. Jadi P dan true ya. True dan false itu adalah false. Ini juga true dan false, hasilnya juga false. Ini juga true dan false, ini false dan true. Hasilnya false semua. Jadi di sini KLPH itu bernilai false untuk setiap interpretasi untuknya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya, contoh ke-12. Tentukan semua nilai yang mungkin dari KLPH. Nah, KLPH ini yang untuk contoh 12 ini terdiri dari 3 proposisi, yaitu P, Q, dan R. Jadi kita mau mencari nilai kebenaran dari P atau Q dan negasi R. Nah, karena ada 3 proposisi, maka interpretasinya ada 8. Jadi semua kemungkinan kombinasi nilai dari masing-masing proposisinya. Jadi yang pertama, interpretasi yang pertama adalah ini untuk setiap P, Q, dan R ya, yaitu kombinasinya adalah true, true, true. Kemudian true, true, false, true, false, true, true, false, false. Kemudian false, true, true, false, true, false, 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 true, dan yang terakhir adalah false, false, false. Nah, ini tolong diingat-ingat urutan dari interpretasi ini ya. Jadi nanti jangan membuat urutan ini yang tidak beraturan. Sehingga kalau kita mau dosen ya, terutama kalau mau memeriksa, itu menjadi kesulitan. Ya, mungkin dikiranya salah padahal mungkin betul gitu ya. Makanya usahakan urutan dari kombinasinya itu seperti ini. Jadi kalau ada 3 proposisi, maka urutan dari kombinasi nilai kebenarannya itu yang P-nya true dulu 4, kemudian 4 berikutnya adalah false. Sedangkan Q itu 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Baru yang R ini true false, true false, true false, true false gitu. Jadi akan ada 8 dan ini insya Allah tidak akan ketinggalan atau ada yang double gitu ya. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan urutan seperti ini. Jadi kombinasi dari nilai true false-nya itu tidak akan ketinggalan atau kedobelan. Oke, kemudian kita cari nilai yang mungkin dari KLPH ini. Jadi yang di sini tadi ya, untuk P-nya true 4 kali, false 4 kali. Kemudian yang Q ini true 2 kali, false 2 kali, true 2 kali, false 2 kali. Baru yang R ini true false, true false, true false, true false gitu. Oke, kemudian
kita cari masing-masing anak kalimat nilai kebenarannya. Yang pertama negasi R, R-nya di sini true berarti ini false. False ini true, true, false seperti itu seterusnya. Kemudian P atau Q. P atau Q. P atau Q itu hanya bernilai false apabila false false ya. Jadi ini true true, true true, true false, true false, false true, false true. Nah, baru yang false atau false ini dua-duanya ini yang bernilai false. Nah, baru kemudian ini kita hubungkan dengan operator dan, yaitu P atau Q dan negasi R. Nah, untuk dan itu hanya bernilai true apabila keduanya adalah true. Nah, jadi ini bernilai false, ini bernilai true karena sama-sama true. Ini false, ini true, ini false, ini true, ini false, ini false juga ya, bukan true. True dan false itu hasilnya adalah false. Jadi kalau operator dan itu hanya bernilai true kalau kedua-duanya adalah true, sedangkan yang lainnya false. Ini nanti tolong dibetulkan, ini harusnya false. Jadi untuk KLPH ini tidak bernilai true pada setiap interpretasi, tapi ada interpretasi yang bernilai true, ada yang bernilai false. Nah, dari contoh yang sudah kita bahas tadi, 3 contoh yang sudah kita bahas, itu terlihat bahwa KLP ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah absah atau valid. Ini apabila H itu bernilai true terhadap setiap interpretasi I untuk H. Nah, H ini disebut suatu tautologi. Kemudian KLPH ini disebut terpenuhi atau satisfiable bila terdapat interpretasi I untuk H sehingga H itu bernilai true terhadap I. Jadi ada yang pokoknya ada yang true, tidak semuanya false gitu. Tapi tidak semuanya true ya. Kalau semuanya true itu menjadi tautologi. Kemudian jenis yang terakhir adalah kontradiksi. Kontradiksi ini bila H bernilai false terhadap setiap interpretasi untuk H. Ini namanya kontradiksi. Ini lawan dari absah ini atau valid. Kalau valid itu semuanya benar. Kalau kontradiksi itu semuanya salah. Kalau terpenuhi atau satisfiable itu ada yang benar, ada yang salah. Jadi yang contoh 10 itu adalah valid, kemudian contoh 11 itu kontradiksi, dan yang ke-12 itu contoh yang merupakan satisfiable. Karena yang ini tadi semuanya benar, yang contoh 11 itu semuanya salah, dan contoh ke-12 itu ada yang betul, ada yang salah. Yang berikutnya adalah skema kalimat dan kesetaraan. Jadi ini kalau Anda buktikan, Anda cari nilai kebenarannya, maka ketiga kalimat ini, ketiga kalimat logika proposisi ini akan bernilai valid. Bernilai valid tadi apa? Yaitu betul semuanya nilainya ya. Jadi ini misalkan kita punya proposisi P, kalau dan negasi P, maka P atau negasi P ini kan selalu berlawanan ya antara P dengan negasi P. Kalau P benar maka negasi P-nya salah. Kalau P-nya salah maka negasi P-nya benar. Nah, benar atau salah atau dibalik ya, salah atau benar itu selalu bernilai benar. Makanya ini nilainya valid. Demikian juga untuk Q, sama saja Q atau negasi Q ini nilainya sama dengan P atau negasi P. Nah, yang ketiga ini juga sama saja.
P dan Q ini katakanlah satu kalimat atau satu anak kalimat ya dalam hal ini, atau negasi P dan Q. Nah, P dan Q ini kan sama dengan ini ya, di dalamnya ini P dan Q, cuman ini negasi. Nah, jadi bentuknya kan sama ya dengan yang pertama dan kedua ini. Nah, karena dihubungkan dengan operator atau, maka P dan Q atau negasi P dan Q ini selalu benar atau valid juga. Nah, untuk supaya kita tidak membuktikan keabsahan 3 kalimat tersebut yang padahal sama gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya skema kalimat berikut ini. Jadi H atau negasi H dengan H adalah kalimat variabel, jadi bisa berganti-ganti kalimatnya. Pada I diambil P sebagai F. Kemudian pada 2 ini diambil Q sebagai H. Pada 3 diambil P dan Q ini sebagai H. Kalimat 1, 2, dan 3 ini yaitu kalimat yang diperoleh dari yang pertama ini dengan mengganti kalimat ini P-nya harusnya H ya. P sebagai H juga ini. Kenapa jadi F ya? Dengan mengganti kalimat variabel H dengan sebuah kalimat tertentu, nah ini disebut sebagai kalimat nyata dari skema kalimat bintang nih. Jadi yang P atau Q atau P dan Q ini yang disebut sebagai kalimat nyata. Nah, yang ini H atau negasi H ini disebut skema kalimat. Nah, jika skema kalimat pada H atau negasi H ini telah terbukti valid, maka setiap kalimat nyata dari kalimat ini juga valid gitu ya. Jadi kalau kita punya H atau negasi H ini pasti valid. Nah, nanti H itu bisa diganti apa saja, bisa P, bisa Q, bisa P dan Q gitu ya. Jadi ini H ya ini mestinya. Nah, untuk membuktikan keabsahan suatu skema kalimat dapat dipakai cara yang sama untuk membuktikan keabsahan sebuah kalimat biasa. Ini ada definisi. Dua kalimat H dan K ini disebut setara atau logically equivalent jika kalimat H jika dan hanya jika K ini valid. Ini ditulisnya H ekuivalen K, atau ditulis tanda panah 2, arahnya juga 2 ini, H ekuivalen K. Berikut ini adalah skema kalimat absa berdasarkan definisi. Skema-skema yang di kiri ini berdasarkan definisi dari operator-operator atau definisi dari nilai kebenaran. Jadi misalkan di sini false, maka ekuivalen dengan negasi true ya pasti ya. Itu sudah definisinya memang. Kemudian H jika dan hanya jika K ini ekuivalen dengan H dan K atau negasi H dan negasi K. Ini merupakan definisi dari biimplikasi. Kemudian H negasi jika dan hanya jika K ini ekuivalen dengan negasi H jika dan hanya jika K, ini definisinya. Kemudian jika H maka K ini ekuivalen dengan negasi H atau K. Nah, ini nanti perlu dihafal ya, supaya kalau diminta membuktikan
ekivalensi ini Anda bisa mengerjakan. Kemudian jika H, maka K ini juga ekivalen dengan H dan K jika dan hanya jika H. Kemudian jika H maka K ini juga ekivalen dengan H atau K jika dan hanya jika K. Nah, ini yang tiga kalimat ini merupakan definisi dari operator jika maka atau implikasi. Kemudian skema kalimat absa berdasarkan sifat identitas. Jadi H atau false ini akan ekivalen dengan H. Jadi nilai kebenaran dari H atau F ini tergantung dari nilai H. Kalau nilai H-nya false, maka kalimat ini juga bernilai false. Kalau hanya bernilai true, maka kalau false maka akan bernilai false. Kemudian kalau true maka juga akan bernilai true. Ini adalah identitas dari atau. Kemudian identitas dari atau itu adalah false ya. Jadi nanti tergantung nilai dari H kalau sudah diberi operator dengan false. Kemudian H dan true ini juga akan tergantung nilainya dari H. Jadi true ini merupakan identitas dari operator dan. Kemudian true ini ekivalen dengan H jika dan hanya jika H. Kemudian true, jika true maka H ini ekivalen dengan H. Jadi tergantung dari nilai H. Kalau hanya true maka ini juga jika true maka H ini akan bernilai true. Kalau hanya ini bernilai false maka jika true maka false juga bernilai false. Jadi nilai dari ini tergantung dari H. Nah, ini merupakan identitas kiri dari operator jika maka itu adalah true. Oke, kemudian skema kalimat absa berdasarkan sifat dominasi. Ya, ini H atau true ini ekivalen dengan true. Ini dominasi dari atau. Jadi kalau dikenakan operator atau ini dengan true maka apapun nilai H ini pasti tetap true. Sedangkan H dan F ini selalu ekivalen dengan false ya. Jadi apapun apakah true ataukah false kalau untuk H-nya, maka kalau dikenakan operator dan false maka pasti akan bernilai false. Kemudian ini dominasi kanan dari jika maka. Jadi jika H maka true ini pasti true. Jadi apapun nilai H ini kalau yang di belakang ini yang kanan ini bernilai true maka akan bernilai true. Kemudian yang berikutnya adalah skema kalimat absah berdasarkan sifat idempoten. H atau H ini pasti H juga, H dan H juga bernilai H atau ekivalen dengan H. Kemudian skema kalimat absah berdasarkan sifat reflektif. Ini reflektif dari jika maka. Ini H ini ekivalen dengan H. Kemudian jika H maka H ini akan bernilai atau ekivalen dengan true. Oke, kemudian ini skema kalimat absah berdasarkan sifat komutatif atau simetri. H dan K ini ekivalen dengan K dan H dibolak-balik sama. Demikian juga untuk atau ya. Untuk atau ini juga bersifat komutatif, kemudian jika maka ini juga bersifat
bersifat komutatif, demikian juga operator negasi jika maka. Ini juga bernilai atau bersifat komutatif. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan sifat asosiatif. H dan K dan L ini, jadi kalau misalkan yang dikurung ini yang H dan K dulu, ini ekuivalen dengan H dan K dan L-nya yang dikurung. Jadi perbedaan peletaan kurung ini juga tidak masalah apabila menggunakan operator dan atau jika dan hanya jika, dan negasi jika dan hanya jika. Kemudian ini ada skema kalimat absah berdasarkan sifat transitif. Jika H maka K dan jika K maka L, ini akan sama dengan jika H maka L. Ya. Kemudian H jika dan hanya jika K dan K jika dan hanya jika L, berarti ini nanti K-nya menjadi hilang, jadi H jika dan hanya jika L. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan sifat kontrapositif. Masih ingat ya, kontrapositif itu posisinya dibalik dan diberi tanda negasi. Jika H maka K, ini ekuivalen dengan jika K maka negasi H. Jika negasi H maka K, ini ekuivalen dengan jika K maka H. H jika dan hanya jika K, ini ekuivalen dengan jika negasi K jika dan hanya jika negasi H. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan sifat distributif. Ini untuk dan H dan dalam kurung K dan L, ini sama dengan H dan K dan H dan L. Nah, ini berlaku untuk dan atau, kemudian ini dan ini atau, ini juga berlaku distributif. Kemudian ini atau ini dan, ini juga berlaku. Kemudian ini atau, ini jika dan hanya jika. Ini jika H maka K jika dan hanya jika L, ini juga berlaku sifat distributif. Berikutnya skema kalimat abstrak berdasarkan De Morgan. Ada dua macam, yaitu negasi H dan K. Ini ekuivalen dengan negasi H atau negasi K. Kemudian negasi dari H atau K, ini ekuivalen dengan negasi H dan negasi K. Jadi kebalikannya ya, seperti kebalikannya ini. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan double negasi. Negasi H ini ekuivalen dengan H. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan excluded middle. H atau negasi H ini ekuivalen dengan true. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan golden rule. Ini H dan K jika dan hanya jika H, ini ekuivalen dengan K jika dan hanya jika H atau K. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan kontradiksi. Jadi H dan negasi H ini ekuivalen dengan false. Yang berikutnya skema kalimat abstrak berdasarkan modus ponen. H dan H jika H maka K, ini ekuivalen dengan H. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan absorption. H dan H atau K, ini ekuivalen dengan H, kemudian H atau H dan K, ini ekuivalen dengan H juga. Kemudian H dan negasi H atau K, ini ekuivalen dengan H dan K. H atau negasi H dan K, ini ekuivalen dengan H atau K. Kemudian skema kalimat abstrak berdasarkan weakening atau strengthening.
Jadi menguatkan atau melemahkan atau menguatkan. H dan K ini jika H dan K maka H. Jika H dan K maka H atau K. Jika H maka H atau K. Jika H dan K, betul ya, jika H dan K maka H dan K atau L. Kemudian H atau K dan L ini jika H atau K dan L ini maka H atau K. Nah, untuk membuktikan bahwa dua kalimat ini adalah setara, maka kita dapat menggunakan kesetaraan kalimat-kalimat yang telah dibuktikan kesetaraan sebelumnya. Ini contoh. Untuk kita diminta untuk membuktikan bahwa H yaitu negasi P atau negasi P dan Q ini setara dengan K yaitu negasi P dan negasi Q. Nah, ini kita mulai dari H, kemudian kita olah sedemikian rupa nanti sesuai dengan skema-skema hukum yang berlaku tadi. Nah, ini kemudian kita menuju ke K yaitu negasi P dan negasi Q. Oke ya, ini kita mulai dari H yaitu negasi P atau negasi P dan Q. Nah, ini yang pertama kita menggunakan hukum De Morgan. Negasi P atau negasi P dan Q ini sama dengan atau setara dengan negasi P dan negasi P dan Q, gitu ya. Kemudian, nah ini kita gunakan hukum De Morgan lagi untuk operator yang dan, negasi dan. Negasi P dan Q ini setara dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian ini tetap, kemudian double negasi P itu adalah P ya, atau negasi Q ini tetap. Kemudian nah ini kita gunakan hukum distributif. Negasi P dan P atau negasi Q ini sama dengan atau ekivalen dengan negasi P dan P atau negasi P dan negasi Q, gitu ya. Nah, kemudian negasi P dan P ini pasti false karena menggunakan operator dan tapi lawannya. Jadi kalau P-nya true ya, jadi false dan true atau sebaliknya. Jadi kalau dikenakan operator dan pasti nilainya false. Atau negasi, sebentar ini, yang di sini tadi ya, negasi P dan negasi Q ini tetap. Nah, kemudian false atau negasi P dan negasi Q ini kan nilai kebenarannya tergantung dari negasi P dan negasi Q ya. Jadi false atau sesuatu itu maka nilai dari kalimat ini tergantung dari sesuatu itu. Kalau sesuatunya itu false ya hasilnya itu juga false. Kalau hasilnya true, kalau sesuatunya itu true maka hasilnya juga true, sehingga false atau sesuatu itu ekivalen dengan sesuatu itu. Nah, sesuatu itu sama dengan K di sini yaitu negasi P dan negasi Q. Nah, sehingga kita bisa membuktikan bahwa H itu setara dengan K. Oke, contoh yang berikutnya, buktikan bahwa H yaitu P dan Q. Jika P dan Q, maka P atau Q adalah valid. Kalau valid itu berarti kita membuktikan bahwa kalimat ini benar atau true, gitu ya. Oke, kita mulai.
jika P dan Q maka P atau Q. Nah, ini kita menggunakan definisi dari jika maka, itu adalah negasi sesuatu atau sesuatu. Misalkan jika P maka Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P atau Q gitu ya. Nah, kemudian ini kita gunakan hukum De Morgan, negasi P dan Q ini sama dengan negasi P atau negasi Q, atau P atau Q ininya tetap. Kemudian, nah ini kita gunakan hukum apa ini? Hukum distributif ya. Negasi P atau P atau negasi Q atau Q gitu. Nah, atau ini negasi P atau P ini bernilai true, selalu true. Kemudian negasi Q atau Q juga bernilai true, sehingga true atau true hasilnya adalah true. Jadi terbukti bahwa kalimat jika P dan Q maka P atau Q ini bernilai valid. Oke, demikian diskusi untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.